Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kajian kitab Dhawabit Muhimmah li Husni Fahmi Sunnah karya Syekh Anis Tahir Al-Andalusi hafizahullahu taala. Ad-dhabit ats-tsalitsu al-jam'u wa tarjihu baina mukhtalafil hadithi. Dhabit yang ketiga, menggabungkan dan merajihkan, menguatkan antara hadis-hadis yang berselisihan. Al-aslu, Syekh Anis Tahir hafizallahu ta'ala mengatakan, al-aslu fi nususil Qur'ani wa sunnati as-sahihati annahu la tata'aradu. Pada asalnya, nas-nas teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, mereka tidak saling bertentangan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan andaikan ia berasal selain dari sisi Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, lawajadu fihi, sungguh akan ditemukan dalamnya ikhtilafan katsira, persisihan yang banyak. Wa idza wajada min dzalika syai'un, ketika ditemukan di dalam Al-Quran dan Sunnah suatu bentuk pertentangan, fa innama huwa fi ma dhahara lana, sungguhnya itu pertentangan tersebut berasal dari apa yang nampak bagi kita. La fil haqiqati amrin, la fi haqiqati amrin, la fi haqiqati amri tilkan nususi, bukan dari kenyataan atau dari kondisi sebenarnya dari teks-teks tersebut. Jika ada pertentangan, maka pertentangan itu sebetulnya berasal dari pemahaman kita, bukan dari keadaan sebenarnya, dari hakikat sebenarnya dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Karena pada hakikat sebenarnya tidak ada pertentangan. Hadza huwa i'tiqadul mu'mini fil ahadits tsabitati. Inilah keyakinan seorang mukmin terhadap hadis-hadis yang sahih. Waqad qayyada al-ulama'u ma dhahiruhu at-ta'arudu minan nususi. Dan para ulama telah menjelaskan apa yang nas-nas Al-Quran dan hadis yang secara zahirnya nampak seperti pertentangan, ya, dalam nas-nasnya. Wa dafa'u dzalika anha at-ta'arudu al-zahira bil jam'i aw tarjihi min ghairi takallufin wala ta'assufin. Dan mereka telah menyingkirkan dari nas-nas tersebut pertentangan-pertentangan yang nampak dengan cara menggabungkan atau merajihkan dengan tidak takalluf, tidak berlebihan, dan juga tidak ta'assuf, tidak bermudah-mudah. Wa min tilkal ahadithi allati zahiruha at-ta'arudu, dan di antara hadis-hadis tersebut yang secara zahirnya nampak seperti pertentangan, ahaditsun nahyi an istiqbalil qiblati bi ghaitin aw baulin mal ukhra al-mubihati lidzalika, yaitu hadis-hadis yang melarang
untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, dengan hadis-hadis yang lain yang membolehkan hal itu. Faminal jam'i alladhi jama'a bihi al-ulama'u baina hadhil ahadithi al-qawlu bi anna an-nahya yahmilu 'ala al-khala'i wal ibahata tahmilu 'ala al-bunyani. Dan di antara bentuk penggabungan yang dilakukan oleh para ulama antara hadis-hadis yang menyatakan larangan hal tersebut dan yang membolehkannya, yaitu al-qaul, suatu pendapat di antara para ulama, bi anna nahya, bahwasanya larangan yang terdapat dalam hadis yahmilu alal khala, itu maksudnya ketika di khala, yaitu di tempat buang air besar atau buang air kecil di luar bangunan. Wal ibahata tahmilu alal bunyan, sedangkan yang membolehkan, hadis-hadis yang membolehkan itu ya dibawa kepada makna bahwasanya itu alal bunyan, di dalam bangunan, dilakukan di dalam bangunan. Wa min anfa'il kutubil lati turaji'u lil wuqufi 'ala al-mukhtalafil hadithi kitabu mushkili al-athari lit-Tahawi wa kitabu ta'wili mukhtalafil hadithi libni Qutaibah. Di antara kitab yang paling bermanfaat yang dijadikan rujukan untuk mencari atau untuk menjelaskan perkara mukhtalafil hadis, hadis-hadis yang saling berselisihan, yaitu kitab Mushkilul Athar, karya At-Tahawi, dan juga kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis karya Ibnu Qutaibah. Demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.